Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1 and we will present material about lexical categories. The first material will be delivered by myself, and before entering the material, let me introduce myself. My name is Mega Ariska and the material I will present is about morphological frame. What is morphological frame? So, morphological is related to the form of the word or another word from morphology, while frame is a structure or arrangement. Jadi bisa kita simpulkan bahwa morphological frame atau kerangka morfologi ini adalah sebuah struktur atau bingkai yang ada di dalam morfologi. What is morphology? Morphology is the study of word formation. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata, how they are formed, and their relationship to other words in the same language. And in morphology there are things like morph, morpheme, and allomorph. What is morpheme? Morpheme is the smallest linguistic unit that has meaning or grammatical function. Morpheme adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morpheme itu tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. There are two main types of morpheme. There are free morpheme, yaitu morpheme bebas, and bound morpheme, yaitu morpheme yang terikat. What is free morpheme? Free morpheme are considered to be best words in linguistics. Free morpheme are morpheme that can stand alone into words without having to be attached to other morpheme. Jadi free morpheme atau morpheme bebas ini adalah morpheme yang bisa berdiri sendiri menjadi kata tanpa harus terikat atau menempel pada morpheme yang lain. Free morpheme are divided into two, namely lexical morpheme and functional morpheme. Lexical morpheme. Lexical morpheme are morpheme that can stand alone and that can convey the content of the message we convey. Jadi lexical morpheme adalah morpheme yang bisa berdiri sendiri dan itu bisa menyampaikan isi dari pesan yang kita sampaikan. Divided into three, namely verbs, noun, and adjective. For example, read, baby, cool. Next is functional morpheme. Functional morpheme are morpheme that can stand on their own, but the content to be conveyed is unclear. Divided into four, namely conjunction, preposition, articles, and pronouns. For example, but, conjunction, at, preposition, the, articles, and see, pronouns. That is all. I think that is all from me. For the next material is bound morpheme, which will be delivered by Septian Rahmatullah. Kepada Septian Rahmatullah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Septian Rahmatullah. I'm going to continue the material about bound morpheme. Bound morpheme can stand alone and are usually tied to other morphemes. Jadi bound morpheme yaitu morpheme yang tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya terikat oleh morpheme lain. Bound morpheme sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu root, affix, derivational, and inflectional. Kita akan membahas root terlebih dahulu. Root is non-affix lexical morpheme that can be analyzed to small part. Jadi root adalah non-affix leksikal yang tidak dapat dianalisis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi bisa dikatakan root adalah akar dari kata atau dasar dari kata. For the example, dog, drink, and run. Jadi kata-kata tersebut itu kata-kata yang berdiri sendiri dan tidak memiliki imbuhan. Next, kita lanjut ke affix. An affix is a morpheme that is be attached to a word stem to form a new word or word form. Jadi affix adalah imbuhan, yaitu morfem yang melekat pada batang kata untuk membentuk kata baru. Jadi affix memiliki beberapa tipe. Pertama prefix,
lalu ada suffix, lalu ada infix. The first, kita akan membahas prefix terlebih dahulu. Prefix, an affix which is placed before it. Jadi a prefix adalah affix yang diletakkan sebelum root. Jadi bisa dikatakan prefix ini terletaknya di depan kata. For the example, kata discontinue, reply, dan unlock. Pendalaman kata dis dari kata continue, dari root continue itu disebut prefix di awal kata. Jadi maknanya bisa saja berubah. Sama seperti reply, dari rootnya itu play, dan unlock dari rootnya itu lock. Selanjutnya adalah suffix. An affix which is placed after the root. Jadi suffix bisa dikatakan terletak setelah root, atau bisa dikatakan affix yang terletak setelah root. For the example, breakable, singing, and kindness. Contohnya pada kata breakable dari asal kata atau rootnya itu break, karena ada penambahan able, breakable, jadi maknanya berubah, dan itulah yang disebut dengan suffix. Selanjutnya ada infix. Infix is affix appearing in the body of word. Jadi infix adalah affix yang terletak di badan kata. Untuk bahasa Inggris sendiri tidak memiliki infix. Kita lanjut ke bond morpheme. Tipe bond morpheme selanjutnya itu derivational. Derivational morpheme is a morpheme that can form new words, while the meaning and class of word can change or not. Jadi derivational yaitu morpheme yang dapat membentuk kata baru, sedangkan makna dan kelas katanya dapat berubah atau tidak. Jadi derivational itu dapat membentuk kata baru. Misalnya di bagian depan ada penambahan di bagian depan dan penambahan di bagian belakang yang membuat sebuah kata itu berubah maknanya. Nah, ini berhubungan dengan tipe derivational sendiri. In derivational there are two types, namely it can be in the beginning of word prefixes or in the end of a word suffixes. Balik lagi ke prefix dan suffixes. Jadi derivational memiliki prefix dan suffixnya juga. Contohnya yaitu contoh prefixnya yaitu impossible, dari kata possible. Penambahan kata im di sini dapat mengubah maknanya yang menjadi possible menjadi impossible, yang jadinya mungkin jadi tidak mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan derivational. Karena ada penambahan kata tersebut yang membuat kata itu dapat berubah. Contoh lagi itu contoh suffix, yaitu kata smartly. Dari asal katanya itu smart, yaitu adjektif. Karena di belakangnya ada suffixnya yaitu ly, smartly, menunjukkan perubahan makna dari kata dasarnya, yaitu adjektif ke adverb, dari kata sifat ke adverb. Jadi smart itu adjektif, dan ada penambahan kata ly menjadi smartly menjadi adverb atau kata keterangan. Selanjutnya ada inflectional. Tipe morpheme inflectional selanjutnya yaitu inflectional morpheme. Inflectional morpheme cannot form new words. The meaning and class of words also do not change. Ini inflectional tidak dapat membentuk kata baru, makna dan kelas katanya juga tidak berubah. Untuk inflectional sendiri adalah morfem yang ditambahkan dalam bentuk grammatical information. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang grammar atau tata bahasa. For the example, kata doors. Doors itu dari asal katanya itu door, itu pintu. Jadi ada penambahan kata s di belakangnya, atau biasa kita sebut dengan plural atau jamak. Jadi maknanya itu tetap sama doors, tapi karena ada grammatical di situ,
maknanya menjadi lain, seperti jika kita jika door itu pintu. Jadi ada penambahan kata doors di situ hanya mengubah maknanya sedikit, yaitu doors yang artinya doors, pintu-pintu. Jadi maknanya hanya berubah di segi gramatikal. Jadi tidak hanya penambahan kata s tersebut yang menunjukkan plural. Jadi ada beberapa penambahan kata di belakang yang bersangkut paut dengan gramatikal, misalnya yaitu penambahan apostrof s posesif, ada juga penambahan komparatif, ada superlatif, ada yaitu past tense, ing jika itu progresif, dan n jika itu past participle. Jadi itu adalah contoh-contoh beberapa kata belakang atau suffix yang bisa ditambahkan di infleksional, karena infleksional ini hanya memiliki satu tipe, yaitu suffix. Jadi hanya kata belakang yang bisa ditambahkan di infleksional, seperti itu. Jadi hal-hal seperti gramatikal seperti at misalnya itu past tense, dan ing misalnya itu progresif, hanya bersifat gramatikal saja. Untuk perubahan maknanya itu tidak ada, hanya berubah dalam segi gramatikal saja untuk menunjukkan informasi tersebut. Seperti yang tadi misalnya doors jika jamak, yaitu ada penambahan s di belakangnya, ada penambahan suffix di belakangnya, itu menunjukkan bahwa dia plural atau jamak. That's it from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rian Aisyah from Group 1 and we're discussing about lexical categories. So now I will explain to you about morph and allomorph. First of all, morph. Morph is a word segment that represents one morpheme in sound or writing. It's a written or pronounced portion of a word, such as an affix like prefix or suffix. For example, the word invomos. It made up three morphs: in, vem, and aus. Each of which represents one morpheme. The word has two affixes, both a prefix in and a suffix aus attached to a root word. On conclusion, morph is the phonemic realization of that morpheme, or the way it is formed or how the morpheme is said. The example again, like holiday. Holy and day, each of this part is a morph. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa morph merupakan mempelajari bagaimana morpheme itu disebutkan. Next we move to allomorph. So allomorph are different forms of the same morpheme or basic unit of meaning. This can be different pronunciation or different spellings. It can also be called various forms or variants of the morpheme of sound and phonemic symbol, but they don't change the meaning. Maksudnya ialah allomorph merupakan bentuk yang berbeda dari suatu morfem, atau bisa juga disebut macam-macam bentuk varian dari morfem tentang bunyi dan simbol-simbol fonetik, tapi tidak mengubah makna. The term allomorph describes the realization of phonological variation for a specific morpheme. Can become or governed by morphonemic rules. These phonological rules determine what phonetic forms or specific pronunciation a morpheme will take based on the phonological or morphological context in which they appear. Jadi singkatnya, allomorph merupakan variasi phonologi dari morfem tertentu yang tidak mengubah makna. Nah, allomorph has three category. Past tense allomorph, plural allomorph, and negative allomorph. The first is a past tense morpheme called ed. It occurs in several allomorphs depending on its phonological environment, assimilating, pausing of the previous segment, or inserting a schwa after an alveolar stop, as ed or ed in verbs whose stem ends with the alveolar stops t or d, such as hunted. Kita bacanya menjadi hunted. Sedangkan penulisannya itu hunted.
tapi kita baca menjadi hunted or banded. Sedangkan penulisannya itu banded. Yang kedua ada as T in verbs whose stem ends with voiceless phonemes other than T, such as fish. Tulisannya itu fish head, sedangkan kita baca fish. Yang terakhir untuk past tense alloform is as D in verb whose stem ends with voice phonemes other than D, such as buzzed. Tulisannya itu buzzed, tapi kita baca menjadi buzzed. The second allomorph is the plural allomorph. It's typically realized by adding an s or es to the end of the noun. However, the plural morpheme actually has three different allomorphs, such as s, z, and ez. The specific pronunciation that a plural morpheme takes on is determined by the following morphological rules. Assume that the basic forms of the plural morpheme is z. The example is like bags. Penulisannya itu kan bags, B-A-G-S, bags. Tapi kita baca menjadi bags. Yang kedua itu morpheme z becomes easy by inserting an e before z when a noun ends in a sibilant. The example is like buses. Tulisannya itu buses, tapi kita baca menjadi buses. The third is change the morpheme z to a voiceless s when a noun ends with a voiceless sounds. The example is like caps. Nah, kita baca juga caps. Yang allomorph terakhir ialah negative allomorph. The negative prefix has three allomorphs, in, ing, and im. The phonetic form that the negative morpheme in takes on is determined by the following morphological rules. First, the negative morpheme in becomes in when preceding an alveolar consonant. Contohnya kayak intoleran. Tulisannya itu intoleran, tapi kita baca menjadi intolerant. Yang kedua itu, the morpheme in becomes ing when preceding a velar consonant. Contohnya incongruous. Nah, tulisannya itu incongruous, tapi kita baca menjadi incongruous. Nah, yang terakhir ada morpheme in becomes im when preceding a bilabial consonant. Contohnya improper. Tulisannya itu improper, lalu kita baca menjadi improper. I think that's all that I got to say. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agus Wahdi. I will continue material on the synthetical frame. Synthetical frame is another word from syntax. Jadi synthetical frame ini adalah suatu struktur atau frame yang ada dalam sinteks, sedangkan sinteks sama frame ini yaitu kalau sinteks itu adalah kata lain dari sinteks, sedangkan frame-nya itu adalah suatu struktur atau susunan. Nah, di sini ada juga dikatakan synthetic frame as the description of the subcategory structure of the verb are present in the operation lexical operation which have been explained. Kerangka sintaksis sebagai deskripsi dari struktur subkategori suatu kata kerja terdapat dalam semua pendekatan spesifikasi leksikal yang telah diperiksa. Jadi yang sudah diperiksa dan sudah ditelitinya. Jadi mengekstraksi jauh dari protokol pengkodean, teori, dan sistem khusus. Jadi mencirikan bingkai sebagai generalisasi atas konteks sintaksis berbeda dengan yang dibutuhkan oleh kata kerja dan yang terkait dengan perilaku sintesisnya yang sama. Ada rekomendasi dan juga untuk memenuhi persyaratan keterbukaan kriteria yang tepat untuk membutuhkan kapan menggeneralisasi ke dalam suatu frame dan kapan membagi
informasi ke frame yang berbeda, tidak sepenuhnya diberikan, dan oleh karena itu beberapa pilihan harus tetap dibuat oleh pengguna mengisi keluar dari deskripsi frame yang diusulkan. A frame responding synthetical set possible synthetic structure associated with the verb in a frame. The combinatorial realization of the slot are support to via possible surface in the installation of the frame. Sebuah frame secara sintetik mempresentasikan sekumpulan struktur sintesis yang mungkin terkait dengan kata kerja. Nah, dalam bingkai realisasinya, kombinasi dari slot seharusnya menghasilkan kemungkinan contohnya permukaan bingkai. Nah, dengan kata lain, untuk beberapa struktur sinteksisnya yang terkait dengan kata kerja, setiap celah dari kerangka kata kerja akan memiliki beberapa realisasi atau tidak akan memiliki realisasi jika slot dapat dibiarkan tidak terrealisasi secara operasional. The different description element that can be shared by all the descriptive element have an attribute identifier ID. Jadi elemen deskriptif berbeda yang dapat digunakan bersama oleh elemen deskriptif lainnya memiliki pengenal atribut ID, yaitu kunci unik yang menginginkan elemen lain untuk menuju ke sana melalui ID. Jadi slot melalui ID ini beberapa elemen deskriptif, misalnya slot dapat ditampilkan 0,1 atau n kali secara konvensional dinyatakan dengan bintang. Beberapa elemen deskriptif, misalnya realisasi, dapat ditampilkan 1 atau n kali secara konvensional dinyatakan dengan slot. Jadi dikatakan slot ini adalah slot professional information about subcategory element slot definisi by an index giving their control and the frame a canonical order and given in the slot based. Slot ini dikatakan juga memberikan informasi tentang elemen subjek kategori. Slot ditentukan oleh indeksnya, memberikan urutan kanonisnya dalam bingkai urutan kanonik dapat diberikan berdasarkan slot. Misalnya pada urutan kanonik yang diberikan atas fungsi kriteria untuk pengurutan ini tidak dapat dibatasi secara formal oleh frame, tetapi setiap slot harus memiliki indeks yang memberikan jangkauannya dalam frame. Attribute optional specific if a slot has to be released or not require information. The list possible realization, descriptive synthetical recruitment information, and semantical optional information. Slot realization are the first synthetical and synthetical by category label recruitment information. Morphological information when display optional information, recruitment information, semantic class restriction optional information, thematic role optional information. Optional attribute boleh menentukan jadi artinya operational attribute balloon merupakan apakah slot harus direalisasi atau tidak informasi yang diperlukan. Jawabannya ya, karena daftar memungkinkan realisasi dijelaskan secara sintaksis atau dalam kurung informasi yang diperlukan, dan semantik dalam kurung informasi operasional. Realisasi slot dicirikan secara sintaksis atau semantik oleh label kategori dan kurungnya informasi yang diperlukan. Label kategori morphosintaksis bila perlu, fungsi, pembatasan, kelas, semantik, peran tematik, slot realization requires also some information concerning
the relation of the relation with the other slot of the frame or to the lexical unit itself. Realisasi celah juga membawa beberapa informasi mengenai hubungan realisasi dengan celah lain dari bingkai atau dengan unit leksikal itu sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aditya Dulianto. You can call me Adit. I'm majoring in English education. So, in this video, I will discuss syntax definition. Did anyone know the syntax before? Oke, langsung aja. Secara linguistik, kata syntax berasal dari kata Yunani atau dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata syn yang artinya together dan taxis yang artinya sequence. So, syntax is a branch of linguistics that studies the rules that determine how words form phrase and phrase from sentences. Kalau secara etimologis, istilah sintaksis ini adalah menyusun kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok kata menjadi kalimat. And then ada yang dinamakan syntax of element. Syntax of element ini meliputi subject, verb, dan object. In syntax rules, syntax of element ini always in order ya. Itu selalu ada dalam setiap kalimat. At the same time, in some cases, syntax rule allow other words or clauses such as adverb or description that define the subject, verb, and object to be added. Pada saat yang sama, dalam beberapa kasus, aturan syntax ini mengizinkan kata atau klausa lain seperti kata keterangan atau deskripsi yang menentukan subjek, kata kerja, dan objek yang akan ditambahkan. Examples. So, contoh mengaplikasikan syntax dalam sebuah kalimat. Example of application of syntax in sentence. Yang pertama, ada kalimat both of them love each other. Mereka berdua saling mencintai satu sama yang lain. Penjelasannya gini. Jadi, dalam contoh kalimat ini, subjeknya itu adalah both of them, yang berarti mereka berdua. Penggunaan katanya, verbnya adalah verb 1, yakni love, yang artinya mencintai, dan objeknya adalah each other, satu dengan yang lainnya. Penggunaan katanya itu semua komponen subjek, verb, dan objek yang berurutan. Nah, ini tuh menunjukkan syntax. Jadi itu berurutan kayak subjek dulu, baru verb, dan dilanjutkan objek. Nah, itu tadi dia example of application of syntax in sentence di dalam kalimat. Oke. Lewat contoh percakapan pada poin ini maupun contoh kalimat yang terdapat pada poin sebelumnya, kita tuh tahu dah aturan sinteks selalu konsisten urutannya antara subjek, verb, maupun objek. Terlepas dari letak adverb maupun keterangan-keterangan yang lain yang memperkuat aturan sinteks di dalam membentuk sebuah kalimat tertulis maupun percakapan. Okay, maybe that's just a little explanation from me. Thank you for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Maya Karisma Aliana and I wanna explain the next material, that is lexical categories. What is lexical categories? Lexical categories is syntactic category for elements that are part of the lexicon of a language. Jadi, di sini lexical categories itu termasuk dalam syntactical frame, syntactical categories. Sebab sintaks sendiri itu merupakan ilmu yang mengatur atau menyusun kata di dalam sentence, clause, dan juga frasa. Dan lexical categories ini merupakan general classification of parts of speech.
These are general classification of parts of speech. Lexical categories can be called as major or open class there are. And there is functional categories can be called minor or closed class. Okay, I wanna explain about lexical categories, that is noun, verbs, adjectives, adverbs. Okay, the first categories of lexical, that is noun. Noun in bahasa is kata benda. Noun is a part of speech that refers to person, place, thing, animal, and idea. Jadi, jika di dalam bahasa Indonesia, noun itu bisa disebut sebagai kata benda. Kata benda itu seperti apa? Seperti buku, pensil, pulpen, meja, chair, kursi, dan lain-lain. And then, noun can be categories, countable and uncountable nouns, proper and common nouns, and abstract and concrete nouns. Okay. And the second categories of lexical categories is verb. Verb in bahasa is kata kerja. Verb is a word that describes an action or a state. Verb can be categories too. Same with noun. Categories from verb are three main tenses: past, present, future, simple, progressive, perfect, perfect, progressive. And the second, classes of verbs. And the first, transitive verb. In transitive verb, the transitive verb, intensive verb, complex transitive, and finally prepositional verb. Oke, verb itu kata kerja. Jadi misalnya itu I'm eating in this morning. Nah, jadi verb kata kerja itu bisa ditambahin ing kalau misalnya tergantung sama tensesnya, tergantung dengan tensesnya. The third categories of lexical categories is adjectives. Adjectives are something called describing words and commonly occur with nouns. Nah, jadi adjektif ini dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai kata sifat. And then adjectives can describe place, people, and things. We can divide adjectives into 5 types based on their forms. And then ada juga regular adjectives, adjective compound, adjectives end with ing, and then adjectives end with ed or eed. And the next categories of lexical categories is adjectives. Adjectives in bahasa is kata sifat. Adjectives are something called describing words and commonly occur with nouns. Describing words. Jadi misalnya adjektif ini seperti sick, hot, cool. The example sentence, if I have the tea and I wanna describing this noun. This noun is a cup of tea, and I will speak. The cup of tea is hot. Nah, hot itu merupakan adjektif. Jadi adjektif ini bisa mendeskripsikan noun, kata benda. Seperti itu. Kemudian di kategori the next category is adverb. Adverb in bahasa is kata keterangan. Adverb is to describe verbs and to add information in relation to circumstance of manner, time, place, and quantity. Jadi di sini adverb ini bertugas sebagai keterangan. Bisa menjadi keterangan tempat, keterangan waktu. Keterangan waktu itu misalnya in this morning, last night, in Saturday, and etc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Febi Rahayu. I wanna explain to you about functional categories. Functional categories ini bisa disebut dengan minor atau closed class.
And functional categories ini meliputi determiners, preposition, pronouns, conjunction, and auxiliary verbs. Yang pertama, saya akan menjelaskan determiners. Determiners are the close functional categories used to identify some words. There are different types of determiners, yaitu definite, meliputi a or an, and indefinite articles meliputi di, and demonstratives meliputi this, that, these, and those, and quantifiers meliputi some, any, each, every, and possessive meliputi my, his, her, and your, and WH determiners meliputi whose, what, and which. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan auxiliary verbs. Auxiliary verbs are a close functional categories used to specify the tense of the sentence. Nah, auxiliary verbs ini meliputi to be, yaitu was or were, am or is or are, and been, and dan to have. To have ini meliputi had, has or have, and to do ini meliputi did, does or do, and done. Dan auxiliary verbs ini terdapat models auxiliary, meliputi will, would, can, could, might shall, should, must. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan preposition. Preposition are another close functional categories and belong to a small group or class of words which expression of place, direction, time, or possession. Nah, preposition ini meliputi of, at, to, from, till, with, for, beside, against, up, down, and by. Selanjutnya, saya akan menjelaskan conjunction. Conjunction are another close functional categories that used to link sentence or phrase in order to make the sentence understandable and smoothly structures. Conjunction ini tuh bisa meliputi for, and, nor, but, or, yet, and so. Kata yang tadi tuh kita bisa mengingatnya dengan kata fun boys. F-nya itu untuk for, A-nya itu and, N-nya itu nor, B-nya itu but, O-nya itu or, Y-nya itu yet, and S-nya itu so. Dan terakhir, saya akan menjelaskan pronouns. Pronouns itu are close functional categories that refer to specific entities. Nah, pronouns itu meliputi personal pronouns, yang dimana personal pronouns itu memiliki nominatif pronouns atau disebut dengan subjektif, meliputi I, you, we, they, he, she, it. Dan yang kedua, akusatif pronouns bisa disebut dengan objektif, meliputi me, you, her, him, and them. Dan yang kedua itu indefinite pronouns, meliputi anyone, anything. Nah, yang ketiga, demonstrative pronouns meliputi this, that, these, and interrogative pronouns meliputi who, which, what. And possessive pronouns meliputi mine, yours, hers, ours. And the last, reflexive pronouns meliputi myself, herself, itself, and ourselves. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.